Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah selesai selama 30 menit. Kebetulan malam ini cahaya bulannya ya kelihatan sangat bagus sekali. Suasananya teduh, tenang. Untuk Gus Jaki, Gus, dari zikir nafas tadi yang 30 menit, Gus, ada sensasi-sensasi apa saja dari dalam zikir nafas? Silakan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah kita mengikuti zikir nafas bersama guru, Ya. sama yang dirasakan badan tuh sebelumnya tuh kedinginan guru. Oh iya. Pas masuk meditasi mulai masuk awal tuh mulai di atas tuh anget ke bawah. Iya. Sampai selesai tuh anget badan. Pertamanya Hangat, dingin dulu, ya. setelah dingin hawa hangat Hawa masuk. hangat masuk. Oke. Menjalar tuh gitu, menjalar ke seluruh tubuh. Setelah itu saya melihat dari atas tuh cahaya besar sekali guru masuk ke seluruh ubun-ubun yang meditasi di sini. Oh, jadi Jadi yang zikir nafas di sini ya pancaran cahaya yang dari atas itu masuk ke setiap ubun-ubun. Oke. Cahaya putih masuk ke setiap ubun-ubun yang meditasi hingga membentuk di sini membentuk kayak sebuah labirin gitu yang cahaya putih semua, dibentengi cahaya putih semua. Setelah itu turun dari atas tuh sesosok makhluk bercahaya, manusia bercahaya turun, dan itu setelah ini cahaya-cahaya masuk ke setiap ubun-ubun di sini ya? Iya. Oke. Setelah itu beliau turun. Di tengah-tengah posisinya beliau. Oh, dari atas tuh turun ke sini, terus beliau posisinya di tengah, di tengah yang sedang zikir nafas. Oke. Ada beberapa nasihat yang beliau sampaikan. Posisinya berdiri guru. Beliau posisinya berdiri. Wajah mah kelihatan guru, tapi bercahaya gitu, bercahaya. Wajahnya tuh ya kelihatan, tapi putih semua, cahaya putih semua. Tapi saya belum sempat itu nanya namanya siapa belum. Oke. Keburu terkesima sih apa putih semua. Terus beliaunya langsung memberikan sebuah nasihat. Iya. Seperti ini kurang lebihnya guru nasihatnya. Tuhan itu maha indah. Iya. Keindahannya melampaui wilayah rasa. Tuhan itu maha indah, keindahannya melampaui wilayah rasa. Keindahan adalah keindahan dan rasa adalah rasa. Keindahan hanya bisa masuk ke dalam wilayah rasa. Keindahan hanya bisa masuk ke dalam wilayah rasa. Sedangkan rasa masuk ke dalam wilayah keindahan dan masuk juga ke dalam wilayah ketidakindahan. Rip, paham beli Rip. Perindahlah rasamu hingga ketidakindahan itu akan putus asa dan terpogoh-pogoh menyentuhmu. Itu kalimat terakhir. Perindahlah rasamu hingga ketidakindahan itu akan putus asa dan terpogoh-pogoh menyentuhmu. Itu kalimat terakhir guru. Iya. Setelah itu saya sempat salaman dan waktunya habis bro. Pas waktunya habis ya. Beliau masih belum sempat memperkenalkan dirinya.
Sempet salaman, cuman waktunya keburu habis ya. Cuman kalimatnya berbelit-belit ini gimana? Itu bukan berbelit, ya bukan berbelit-belit. Memang kalau dari alam ketinggian tuh gitu. Jadi saking lembutnya, Gus. Saking lembutnya. Jadi kalimatnya tuh saking lembutnya gitu. Saking lembutnya kalimat itu tuh sebenarnya. Nih, gini ya. Nih. Sebelum kalimat itu diucapkan oleh beliau, siapapun ya, ruh suci itu kan informasinya ada cahaya besar dari atas, ya Gus ya. Walaupun bentuknya cahaya, di situ nggak ada tulisan Nur Muhammadnya, nggak ada. Iya. Walaupun cahaya ya, nggak ada tulisan Nur Muhammad, ya. Nah, dari situ, dari cahaya itu kan, percikannya masuk ke semua ubun-ubun yang hadir di sini. Ya kan? Iya. Kata Allah, langit bumi, ya, alam semesta ini aku ciptakan untukmu, manusia. Sedangkan engkau, kata Allah, adalah rahasiaku. Ya kan? Berarti letaknya rahasia di mana? Dah, itu dulu. Nah, setelah cahaya itu masuk ke ubun-ubun, selap, ya. Nah, baru hadir sosok manusia, ya. Manusia berbentuk cahaya, kan? Cahaya, iya. Oke. Berbentuk cahaya, turun kan? Turun. Nah, cahaya yang masuk ke ubun-ubun ini, Gus, ketika wanafahtu fihi mirruh, ditiupkan ya mirruhi ke jasad Adam di setiap fisik ya, di kandungan ya. Itu di dalamnya ya Nur Muhammad, ya rahasia, semua ada di situ. Bahkan rasa itu sendiri. Rasa itu sendiri. Iya. Nah, ini rasa ya. Tadi tuh kalimatnya apa tadi tuh? Keindahan. Iya, tentang antara hubungan rasa dan keindahan itu. Ya. Coba Gus, kalimatnya dibaca lagi Gus kalimatnya Gus. Tuhan itu maha indah. Iya. Tuhan itu maha indah. Keindahannya melampaui wilayah rasa. Oke. Keindahan adalah keindahan, rasa adalah rasa. Oke. Keindahan hanya bisa masuk ke wilayah rasa. Sedangkan rasa tidak masuk ke wilayah keindahan. Bukan. Begini. Kalimatnya ya. Keindahan adalah keindahan, rasa adalah rasa. Keindahan hanya bisa masuk ke dalam rasa, sedangkan rasa masuk pada wilayah keindahan dan bisa masuk pada wilayah ketidakindahan. Rasa. Iya, jadi rasa ini, Gus, rasa ini bisa masuk ke wilayah keindahan dan tidak bisa dan bisa masuk ke wilayah ketidakindahan, kan? Iya. Iya. Ya maksudnya rasa itu ya bisa masuk ke keindahan dan tidak bisa bisa masuk ke tidak indah itu. Maksudnya kesadaran rasa itu seperti apa maksudnya, dan rasa ini bisa masuk ke keindahan dan tidak, artinya yang menyadari rasanya itu. Tapi di situ ada kalimat yang ini, coba dibaca lagi. Nanti dicari ininya, dibaca lagi coba. Diulangi ya? Iya, diulangi lagi. Tuhan itu maha indah. Keindahannya melampaui wilayah rasa. Melampaui wilayah rasa. Iya, keindahannya. Keindahan adalah keindahan, rasa adalah rasa. Keindahan hanya bisa masuk ke dalam rasa, sedangkan rasa masuk pada wilayah keindahan dan masuk juga pada wilayah ketidakindahan.
Terus Perindahlah rasamu hingga ketidakindahan itu putus asa dan terpogoh-pogoh menyentuhmu. Keindahan bisa masuk ke wilayah rasa, sedangkan rasa itu bisa indah dan tidak indah, gitu maksudnya. Iya. Ya, keindahan itu bisa masuk ke wilayah rasa, sedangkan rasa itu bisa masuk kepada indah dan tidak indah, ketidakindahan, gitu kan, ya Gus ya. Maksudnya begini, Gus ya. Kalau kita menyadari, ya Gus ya, rasa itu rasa Rasul Allah. Ya kan? Ya kita kan diutus kan? Iya. Setiap makhluk ini kan diutus ke sini. Iya. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah utusan Allah, Gus ya, sadar sebagai utusan Allah menjadi khalifatul ard, ya artinya membenahi bumi ini gitu kan, pembenah gitu kan, menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Nah, ketika kita sadar bahwa kita ini adalah utusan, ya, maka nanti kita akan bertahan di perilaku-perilaku yang indah. Iya. Sadar sebagai abdun, ya, sadar sebagai hamba di sini, ya kan? Ya sadar kita di bumi ini kan sebagai hamba, ya, sebagai karyawan-karyawan Tuhan. Dan bagaimana karyawan-karyawan ini berbuat baik, ya, untuk apa? Untuk alam dunia ini. Iya. Berbagi kemanfaatan, berbagi cahaya, gitu kan? Berbagi ilmu. Kesadarannya kan seperti itu. Hamba tuh. Nah, ketika kita sadar bahwa kita ini adalah utusan, ya, itu nanti akan lebih condong kepada keindahan. Iya. Nah, ya artinya rasanya ini, ya, akan lebih condong kepada keindahan. Nah, rasa ini juga Gus bisa tidak indah itu karena kita tidak menyadari. Artinya tidak sadar bahwa kita ini sebagai utusan. Sebagai khalifah yang membenahi bumi ini. Iya. Masuk dulu. Nah, rasa ini bisa negatif itu karena kita tidak sadar bahwa kita adalah utusan. Utusan untuk apa? Untuk mempercantik bumi yang sudah cantik ini, dengan keikhlasan, ya, dengan ketulusan, dengan saling menolong, ya, dengan gotong royong, gitu kan? Nah, kalau sadar bahwa kita ini adalah utusan, masuk ke dalam ruh itu, ya, kita hanya beda perilaku jasad saja, akan tetapi datang dari ruh yang sama, ya. Nah, maka kita di alam dunia ini, ya, akan menjalani apapun, ya, dengan kesadaran bahwa kita ini adalah utusan, gitu. Ya. Nah, itu untuk yang tadi ada kalimat terpogoh itu, menjalani kehidupan itu, karena apa? Dia nggak sadar bahwa dia adalah utusan Tuhan di sini. Nah, yang tidak sadar bahwa dia utusan ada Tuhan ini, nanti banyak bargaining dengan energi yang negatif. Energi negatif ini yang selalu apa? Memperbesar egonya, keakuannya, yang tidak sadar. Ya artinya lebih condong ke harta, ke pangkat, gitu kan, ke ilmu, tanpa melihat yang memberi hartanya, yang memberi pangkatnya, dan yang memberi ilmunya, gitu. Nah, di pertemuan kali ini, kesadaran bahwa kita adalah utusan Tuhan, ya, itu yang nanti akan menuntun kamu berjalan menuju keindahan Tuhan itu. Ketika hatimu indah, maka semua perilakumu adalah keindahan, gitu.
Dah untuk pertemuan kali ini cukup Ya, sekian saja dulu. Jadi kalimatnya wah keren banget. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.